dari 9 miliar rupiah. Wah, ternyata Deva Ayumas, dari video yang kita tonton tadi bisa disimpulkan bahwa penggunaan narkoba di Indonesia itu sangat marak ya terjadi, apalagi di kalangan remaja seperti kita sekarang itu banyak sekali yang menggunakan narkoba. Nah, kira-kira Deva atau Ayumas tahu nggak sih pengertian dari narkoba itu apa? Oke Cahya, narkoba merupakan obat terlarang yang berasal dari zat-zat alami maupun kimia yang bisa menyebabkan penurunan kesadaran, halusinasi atau kecanduan bagi penggunanya. Wah, ternyata ngeri juga ya dengar pengertian dari narkoba itu apa. Dan kira-kira Deva tahu nggak jenis-jenis narkoba itu apa aja, supaya teman-teman di rumah tahu juga jenis-jenis narkoba itu apa aja. Untuk jenis-jenis narkoba yang saya ketahui itu ada 4. Yang pertama yaitu ganja, yang kedua sabu, yang ketiga heroin, dan yang keempat ekstasi nih teman-teman. Wah, ternyata lumayan juga ya, ada banyak jenis narkoba, dan yang paling sering digunakan sepertinya ada sabu dan juga ganja ya. Benar banget. Wah, sabu dan juga ganja ternyata adalah jenis narkoba yang paling sering digunakan di Indonesia. Nah, di salah satu artikel juga yang saya baca, itu di Indonesia di tahun 2020 itu Indonesia menempati posisi ketiga nih di dunia sebagai negara penyalahgunaan narkoba yang terbesar setelah Meksiko dan juga Kolombia. Nah, kira-kira Deva atau Ayumas tahu nggak sih yang menyebabkan mereka menggunakan narkoba itu apa? Oke Cahya, faktor penyebab orang-orang menggunakan narkoba itu yang pertama itu ada rasa ingin tahu dan kurang rasa percaya diri. Yang kedua itu menggunakan narkoba sebagai gaya hidup atau lifestyle. Yang ketiga ada pengaruh lingkungan atau pergaulan yang salah. Yang keempat itu ada tekanan pekerjaan dan tekanan belajar. Nah, selain itu juga disebabkan oleh faktor stres dan juga faktor-faktor lainnya nih teman-teman. Wah, ternyata banyak banget ya faktor penyebab yang disebabkan dari penyalahgunaan narkoba. Ngeri-ngeri juga nih dengarnya. Nah, tadi disebutkan juga faktornya itu ada apa aja sih tadi? Ada rasa ingin tahu ya, rasa ingin tahu, stres juga, pergaulan bebas, dan juga tekanan-tekanan. Nah, kalau ada penyebab, pasti juga ada dampaknya dong. Nah, kira-kira dampak yang ditimbulkan nih dari pengguna narkoba itu apa aja sih? Nah, untuk dampaknya itu dapat menyebabkan gangguan pada jantung. Selain itu juga dapat memberikan perubahan pada sikap dan mental. Nah, jika mental kita udah berubah nih, pasti kan kita bakal ragu untuk melakukan suatu hal. Jangan sampai itu membuat masa depan kita itu terganggu. Nah, selain itu juga penggunaan narkoba itu dapat menyebabkan kita masuk penjara. Bahkan bisa divonis mati. Wah, ngeri banget ya. Ngeri banget ternyata. Selain itu, dampak yang paling fatal nih juga dapat menyebabkan kematian karena terlalu overdosis saat menggunakan narkoba. Waduh, ngedengar dampaknya aja udah ngeri banget ya teman-teman semuanya. Nah, tadi di penjelasan Deva juga tentang dampaknya itu ada hukuman penjara ya? Hukuman penjara dan juga hukuman mati. Nah, kira-kira selain hukuman penjara atau hukuman mati, ada yang lain nggak sih proses yang dilakukan untuk pengguna narkoba itu? Dan teman-teman semua, hukuman penjara pengguna narkoba juga mengalami rehabilitas, yang dimana rehabilitas ini ada 3. Yang pertama itu ada tahap rehabilitas medis, di mana rehabilitas medis ini dijalani agar terlepas dari ketergantungan narkoba. Yang kedua itu ada tahap rehabilitas non-medis, yang dimana pecandu narkoba akan mengikuti berbagai macam kegiatan pemulihan secara terpadu, mulai dari konseling, terapi kelompok, hingga pembinaan spiritual ataupun keagamaan. Dan yang ketiga itu ada tahap bina lanjut, di mana para pecandu narkoba diberikan kegiatan sesuai minat dan bakat agar mereka bisa kembali bekerja dan melakukan kegiatan secara produktif. Seperti itu Cahya. Wah, ternyata gitu. Selain hukuman penjara juga, ternyata pengguna narkoba itu diberikan atau proses rehabilitasi ya, proses rehabilitasi. Nah, setelah itu pasti di teman-teman di rumah juga penasaran juga tentang upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba. Nah, mungkin teman-teman di rumah sudah ada sedikit bayangan mengenai upaya pencegahannya, tapi biar lebih
jelas lagi kita tanyakan Deva mengenai upaya pencegahannya itu apa aja. Nah, untuk pencegahannya itu yang pertama dapat dilakukan dengan cara menolak tegas atas ajakan penggunaan narkoba. Walaupun itu ajakan dari teman, keluarga maupun pacar nih teman-teman. Nah, selain itu yang kedua juga menghindari pergaulan yang buruk karena lingkungan sangat berpengaruh nih terhadap kepribadian kita. Iya, benar banget ya teman-teman semua. Lingkungan itu sangat berpengaruh besar terhadap kepribadian kita supaya kita ikut terjerumus ke dalam penggunaan narkoba. Nah, Deva, setelah itu sebelum kita tutup obrolan kita hari ini mengenai narkoba, kira-kira Deva sama Ayu Mas punya nggak saran-saran untuk teman-teman di rumah supaya mereka tidak menggunakan narkoba, supaya mereka menyadari diri sendirinya tentang bahaya narkoba itu seperti apa? Wah, ada nih sarannya bagi kalian atau teman-teman yang nonton di rumah. Semoga kalian tidak pernah ya berpikir untuk menggunakan narkoba, karena seperti yang kita sudah jelaskan tadi nih, bahwa narkoba itu dapat memberikan dampak yang sangat fatal. Nah, selain itu pesan yang saya sampaikan juga, sekarang kan kita yang ketahui bahwa lingkungan itu sangat berpengaruh. Jadi kalian tuh pintar-pintar lah milih teman agar kalian tuh tidak terjerumus ke hal-hal yang negatif. Nah, seperti sarannya Deva tadi nih teman-teman, saran Deva itu bagus banget supaya teman-teman di rumah tidak terjerumus ke dalam penyalahgunaan narkoba. Dan aku juga mau memberikan saran sedikit, isilah masa muda teman-teman semua dengan lebih banyak prestasi dan lebih banyak juara atau prestasi-prestasi lain yang dikembangkan oleh teman-teman semua agar teman-teman tidak terjerumus ke dalam penyalahgunaan narkoba dengan cara sadari diri sendiri, stop narkoba.